Pemirsa, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan mengajukan peninjauan kembali pada pekan depan ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. 2 saksi pamungkas dipersiapkan sebagai bukti baru di peninjauan kembali. Enam terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yakni Eko Ramadhani, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, dan Sudirman. Melalui kuasa hukum mereka akan mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon pekan depan. Berbagai persiapan sudah dilakukan untuk mendaftar ke pengadilan. Bahkan 2 saksi, yakni Ismail dan Adi, sudah disiapkan lantaran mengetahui persis kejadian di malam peristiwa meninggalnya Vina dan Eki. Tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 10 malam terjadi suatu kecelakaan tunggal di flyover Talun. Nah, ini yang sedang kita periksa siapa itu korbannya. Ya, karena saksi ini sudah menguraikan korbannya, ciri-cirinya yang ditemui pada saat itu siapa, suatu temuan atau suatu keterangan yang sangat baru dan sepertinya ya fakta ini itu bisa dapat membalikkan 180 derajat nasib para terpidana saat ini. Sebelumnya terpidana bebas kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal telah rampung menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Kini giliran 6 terpidana lain mencari keadilan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik Barreskrim Polri memeriksa tim kuasa hukum dari 7 terpidana kasus Vina atas pelaporan kesaksian palsu Rudiana. Menurut Jutek Bongso, ini merupakan pemeriksaan kedua. Tim kuasa hukum terpidana kasus Vina memenuhi panggilan dari Barreskrim untuk diperiksa sebagai pelapor berkaitan dengan laporan keterangan palsu dari Ibtu Rudiana. Jutek Bongso selaku salah satu dari tim kuasa hukum yang hadir di Barreskrim menyatakan pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan kedua dan sudah masuk materi penyidikan. Hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Hari ini kami di Barreskrim bersama dengan tim dalam rangka memenuhi undangan dari penyidik Barreskrim terkait laporan kami LP terhadap Bapak Rudiana. Kami para penasihat hukum, advokat dari penasihat hukum dari siapa namanya? Hadi Saputra dipanggil diperiksa sebagai pelapor. Ya, sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana, ya kan? Nah, ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyelidikan. Ya, tahap penyelidikan oleh Mabes Polri yang seperti laporan kami terhadap Aib dan Dede itu para terpidana kemarin sudah juga dilakukan pemeriksaan di lapas. Terhadap laporan ini juga saya pikir ya kami kira juga pasti akan segera dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Pemirsa, ekstraksi data percakapan di HP Vina kepada saksi Mega Widi menjadi bukti baru dalam mengungkap kasus tewasnya Vina dan Eki. Namun kuasa hukum saksi Suroto, Razman Arif Nasution, mempertanyakan keberadaan Mega dan Widi yang baru muncul setelah sekian lama kasus ini bergulir. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu, menyatakan percakapan di HP almarhumah Vina dengan Widi menunjukkan keterangan waktu saat Vina masih hidup. Ternyata berbeda dengan putusan tahun 2016. Saya berkesimpulan keterangan Widi dan Mega itu tidak berdiri sendiri, ya, didukung oleh keterangan fakta adanya bukti percakapan itu. Dan yang paling mengesankan dari
bukti percakapan ini, sebagaimana juga keterangan Mega dan Widi, adalah percakapan antara Vina kepada Widi, ya, kita bisa rujuk di angka 55. Di situ kita bisa lihat bersama, itu kalau di Indonesia, kan karena waktunya kan UTC ya, UTC waktu dunia, kalau dikonversi ke WIB itu 7 jam. Jadi itu kalau konversi WIB jadi 7 jam, itu pukulnya adalah 22, jam 22, di menit ke-14, di detik ke-10. Gitu loh. Di situ ada SMS dari Vina kepada Widi yang mengajak untuk keluar, untuk jalan-jalan. Saya mau dijemput kalau mau. Gitu. Ya. Jadi itu menjelaskan dengan terang bahwa di jam tersebut 22.14.10 detik, ya, Vina masih hidup. Ya. Nah, ini sangat berbeda jauh dengan putusan di 3 berkas perkara ini. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum saksi Suroto Rasman Arif Nasution justru merasa heran dengan kesaksian ini. Mengapa Mega baru sekarang menyampaikannya? Saksi Suroto pun tetap tegas ia yang pertama kali menemukan jenazah Vina dan Eki. Yang menganehkan juga bagi saya, kenapa Mega dan temannya itu baru sekarang bersuara. Padahal mereka tidak pernah diperiksa, mereka tidak pernah memberikan keterangan di tempat yang seharusnya. Misalnya di polisi dan di pengadilan. Sebelumnya muncul 2 kemungkinan penyebab kematian Vina dan Eki, murni kecelakaan ataukah pembunuhan. Tim iNews melaporkan.